Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya operasi hitung campuran. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Jadi masih tentang operasi hitung campuran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat asosiatif dan sifat komutatif ya. Jadi kalau komutatif itu dia pertukaran, kalau asosiatif itu dia pengelompokan. Nah, hari ini materi berikutnya yaitu tentang sifat distributif terhadap perkalian. Nah, jadi di sini nanti juga dibagi menjadi dua, terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Jadi, misalkan A, B, dan C itu bilangan bulat, maka dia berlaku. Nah, ini pola atau rumusnya ya, Nak ya. A dikali B ditambah C itu sama halnya A dikali B ditambah A dikali C. Jadi A-nya dikali B, kemudian dijumlah A dikali C. Ya. Jadi sifat distributif ini ya merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang untuk yang pengurangan. Nah, ini untuk pengurangan. Jadi hanya beda tanda operasi hitungnya saja ya. Kalau tadi pakai penjumlahan, ini pakai pengurangan. Jadi A dikali B dikurangi C itu sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, ini merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kemudian sifat distributif itu disebut juga dengan sifat penggabungan. Ya, jadi kalau komutatif itu pertukaran, asosiatif itu pengelompokan, kalau sifat distributif itu adalah penggabungan. Oke, berikutnya. Di sini penggunaan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini nanti kalian buka buku kalian halaman 48, 49, Ibu mengambil contoh dari situ ya. Jadi 200 ditambah 416 ditambah 300. Nah, kemudian cara mengerjakannya itu 200 ditambah 300 ditambah 416. Jadi, yang mudah dihitung itu dihitung duluan. Nah, kan itu yang mudah 200 sama 300. Nah, makanya 300-nya sama 416 itu ditukar posisinya. Nah, jadi dia menggunakan sifat komutatif. Nah, kemudian 200 ditambah 300 itu dikerjakan terlebih dahulu, diberi tanda kurung. Nah, kalau sudah ada tanda kurung seperti ini, nah yang Ibu garis bawah ya, itu berarti dia menggunakan sifat asosiatif. Ya. Jadi, kalau dengan mengelompokkan bilangan ya menggunakan sifat asosiatif, itu penjumlahan akan mudah dilakukan. Ya, baik berikutnya untuk contoh berikutnya di sini. Nah, kalau tadi berarti sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Nah, kalau sekarang terhadap perkalian. Nah, sama. Jadi ini ada 2 dikali 6 dikali 5. Nah, jadi yang gampang atau yang mudah dikalikan itu kalian kalikan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini kan 2 dikali 5 ya. Nah, jadi 5 sama 6-nya ditukar. Nah, di situ dia menggunakan sifat komutatif. Nah, kemudian 2 dikali 5 ya, dia dikurung. Berarti dia dikerjakan terlebih dahulu. Nah, dia menggunakan sifat asosiatif terhadap perkalian. Ya. Baik, berikutnya. Contoh ketiga, nah di sini penggunaan sifat distributif. Nah terhadap pengurangan ya. Ada 9 dikali 13 dikurangi 9 dikali 3. Nah ini kan bilangan yang sama adalah bilangan 9. Jadi 9-nya ditulis terlebih dahulu. Kemudian dikali
Yang beda kan 13 sama 3. 13 dikurangi 3 karena dia menggunakan pengurangan, jadi dia dikurangi. Ya, makanya penggunaan sifat distributif terhadap pengurangan. Nah, kemudian hasilnya adalah 90. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini sama ya, cuman 25 dikali 999. Jadi, kalian kalau ngitung 999 kan lama ya. Susah ya. Nah, cara mudahnya seperti ini. Jadi kita cari kelipatannya. Kelipatan yang mendekati 999 itu adalah 1000. Ya, jadi 1000 dikurangi 1 kan hasilnya 999. Jadi 25 dikali 1000 dikurangi 1. Nah, kita gunakan sifat distributif terhadap pengurangan. Jadi 25 dikali 1000, kemudian dikurangi 25 dikali 1. Nah, hasilnya 24.975. Nah, Ibu beri contoh soal yang lain ya. Nah, sekarang silahkan disimak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan contoh untuk sifat distributif ya. Sifat distributif itu dibagi menjadi dua ya. Ada distributif untuk penjumlahan ya, dan distributif terhadap pengurangan. Nah, sekarang untuk penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi Ibu sudah menjelaskan juga polanya ya. Jika A dikali B ditambah C itu sama halnya A dikali B ya, ditambah A dikali C. Jadi misalkan seperti ini, 12 ya. Jadi di sini Ibu tuliskan ya biar nggak bingung ya, Nak. Nah, 12 dikali 5 ditambah 10. Misalkan seperti ini. Jadi, ini A, B, C. Jadi, A dikali B dulu. Kita tulis 12 dikali 5 ditambah A ya, dikali dengan C. Berarti 12 ditambah 10. Jadi, ini A, B, ini C. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau untuk pengurangan itu sama, hanya saja tandanya berbeda ya. Dia memakai tanda kurang. Jadi A kali B dikurangi A, maaf ini kali ya, kali C. Seperti ini. Nah, misalkan contohnya Ibu di sini punya 18 dikali 20 dikurangi 15. Nah, misalkan seperti ini sama saja. 18 kali 20 ini A, ini B, ini C ya. 18 kali 20. Nah, karena di sini tandanya kurang, nah berarti di sini kita tulis kurang. 18 dikali 15. Nah, seperti ini ya, Nak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Nah, ini soalnya ya, contoh soal dari Ibu. Ini polanya sama seperti di halaman 48 sampai 49. Nanti bisa diperhatikan juga di buku kalian ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh, misalnya ada 5 dikali dengan 3 ditambah 5 dikali dengan 8. Nah, ini kan berarti dia menggunakan sifat distributif. Ya. Jadi, caranya angka yang sama kan 5. Ini kita tulis. Karena di sini pakai kali, berarti dia dikali. Kurung buka, karena di sini dijumlah ya, Nak. Jadi, angka yang berbeda kita tulis. 3 ditambah 8. Nah, berarti 5 dikali 3 tambah 8 adalah 11 ya. 11 sama dengan 55. Ya, coba kalau kita menggunakan cara yang biasa, kalau yang ini. Jadi kan di sini, nah, Ibu tulis lagi ya. Ditambah 5 kali 8. Berarti 15 ditambah 40.
hasilnya 55. Sama ya, berarti jawabannya sudah benar. Nah, sekarang untuk contoh soal distributif terhadap pengurangan ya. Jadi misalnya ibu punya 6 dikali dengan 2 dikurangi 6 dikali dengan 1, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kan yang sama 6 ya kan, 6-nya kita tulis dulu dikali kurung buka, bilangan yang nggak sama kan 2, karena di sini pakai kurang, di sini kurang 1, berarti 6 dikali 2 dikurangi 1 kan 1, berarti hasilnya 6. Kalau ini distributif terhadap pengurangan. Nah, kemudian ibu punya contoh soal juga yang polanya sama seperti halaman 49, contoh yang D ya nak ya. Nah, di sini misalkan ibu punya 20 dikali dengan 99. Nah, kalau di situ kan 25 dikali 999. Nah, caranya 20-nya tetap. Kan kita ini mengerjakannya pakai cara distributif ya terhadap perkalian, cuman mengerjakannya dengan diakalin ya nak ya, biar mudah itu seperti apa. Nah, ini berarti 20 dikali, nah 99 ini kan mendekati angka 100 ya kan, berarti di sini 100 dikurangi 1, hasilnya kan 99. Nah, kemudian kita rubah ke bentuk distributif pengurangan ya. Berarti di sini 20 dikali 100 ya kan, ini ya ke sini ya, dikurangi 20 dikali 1. Berarti ini 2000 dikurangi 20, hasilnya 1980. Seperti ini ya. Nah, kalau tadi itu distributif terhadap pengurangan ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini sama polanya ya, seperti contoh yang di halaman 49 yang D ya. Jadi kalau ada soal seperti ini kan berarti dia kelipatannya 100 ya nak ya. Jadi di sini 10 dikali, berarti kan dia 100 ditambah 2 ya, seperti itu. Karena dia menggunakan distributif terhadap penjumlahan, berarti di sini 10 dikali 100 ditambah 10 kali 2 ya, dia terhadap penjumlahan. Kita hitung hasilnya di sini 1000 ya, ditambah 10 kali 2 20. Jadi hasilnya 1020. Seperti ini ya nak. Nah, itu tadi adalah contoh pembahasan soal-soal ya. Nah, berikutnya untuk tugas hari ini silahkan bukunya nanti ditandai ya. Yang pertama, ayo berlatih halaman 47. Romawi A-nya nomor 1, 2, 4. Romawi B-nya nomor 3, 5. Romawi C-nya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk yang kedua itu ayo berlatih halaman 49. Ya, 49 sampai 50 ya ini. Romawi A-nya nomor 1, 3, 5, 7, 9. Ya, nanti ini dihitung ya nak ya, jadi berapa hasilnya. Nah, kemudian yang Romawi B itu sama, nanti silahkan dihitung juga yang nomor 1, 2, 3, 5 serta Romawi C yang nomor 1 dan nomor 2. Nanti kalau masih ada kendala dan masih ada yang kurang paham, silahkan menghubungi wali kelas masing-masing. Kelas A dengan Ibu, dengan Bu Vita, kalau kelas B nanti dengan Bu Mega ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.